Bagaimana kabarnya Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Kabar saya pagi ini baik. Jadi saya mendatang menghadap sama Pak Budi, ada sesuatu yang ingin saya minta atau diperbantukan terkait dengan proses pembelajaran saya di kelas. Oke, baik Pak. Jadi tujuan Bapak ya datang sama saya dalam artian bahwa Bapak meminta untuk saya bisa mengamati gitu ya, Iya. atau Bapak merasa kurang percaya diri terhadap kemampuan Bapak nanti mengajar di kelas. Jadi Bapak minta untuk saya mengamati saat Bapak proses mengajar di kelas. Oke, baik Pak. Jadi gini Pak, sebelum saya amati Pak, saya boleh tahu untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan, apa yang Bapak harapkan ke siswa? Ya, jadi nanti ketika saya mengajar di kelas 10A terkait dengan mata pelajaran biologi, dengan tujuan yang ingin saya capai itu adalah yang pertama, bahwa setiap daripada siswa itu mampu menyebutkan pengertian daripada ekosistem itu sendiri, ya, komponen-komponen ekosistem serta bagaimana aliran energi yang terjadi pada satu ekosistem. Selanjutnya, siswa itu mampu mengidentifikasikan interaksi antar kelompok biotik dan abiotik dalam ekosistem. Oke, baik Pak. Jadi tadi Bapak katakan bahwa bagaimana nanti siswa yang istilahnya mampu yang memahami perkembangan abiotik dan begitu pun dengan ekosistem Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, terus Pak, kira-kira strategi apa yang Bapak sudah siapkan agar nanti tujuan pembelajarannya bisa tercapai? Iya. Jadi strategi yang sudah saya masukkan dalam RPP saya itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode PBL atau problem based learning, yang dimana nanti siswa itu saya akan buatkan suatu tugas yang dimana mereka nanti akan mengambil gambar serta menempelkan gambar sesuai dengan komponen-komponen daripada ekosistem yang dibutuhkan. Jadi dengan menggunakan metode PBL ini saya harapkan siswa itu mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mampu menampilkan di depan kelas terkait dengan hasil diskusi mereka, ya, terkait dengan materi ekosistem tersebut. Oke, baik Pak ya. Tadi Pak bilang bahwa strategi yang Bapak gunakan, jadi itu juga dengan metode yang digunakan dan menggunakan problem learning gitu kan. Nah, kemudian juga hal itu sudah termuat dalam rancangan proses pembelajaran yang Bapak buat. Nah, selain Bapak menggunakan metode pembelajaran tadi PBL dengan membuat RPP, terus kira-kira hal-hal yang mampu menunjang kegiatan proses pembelajaran Bapak apa lagi? Ya, yang saya siapkan itu adalah dan yang saya inginkan adalah budaya positif serta pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu. Oke, berarti nanti budaya positif dan menyenangkan juga Bapak inginkan. Oke, selain itu apakah mungkin ada nih apa istilahnya proses asesmen yang Bapak lakukan untuk menunjang tujuan keberhasilan tujuan dan pembelajaran tersebut, atau mungkin ada kayak misalnya apa ya LKPD, dan lain sebagainya untuk biar anak-anak lebih bisa istilahnya mengekspresikan dirinya. Ya, untuk tadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, nanti itu saya menyiapkan LKPD-nya yang berupa LKPD yang saya print out, ya, serta saya akan membagikan per kelompok itu amplop yang berisi dengan gambar yang telah diacak sedemikian rupa, yang dimana nanti siswa itu akan menentukan manakah gambar yang telah saya berikan itu yang berada pada ekosistem tertentu dan interaksi yang terjadi di dalamnya seperti apa. Seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi sangat bagus sekali Pak ya. Jadi dalam hal ini bahwa Bapak telah mempersiapkan secara matang mengenai bagaimana nanti Bapak melakukan proses pembelajaran, sudah menyiapkan metode mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, terus juga akan menyiapkan yang namanya LKPD untuk mengasah lagi kemampuan peserta didik Bapak ya, itu Pak. Nah, jadi kira-kira nih yang bisa saya bantu untuk
yang bisa saya amati kira-kira area pengembangan yang di bagian mana Pak yang bisa saya coba amati yang Bapak mungkin kurang pede di bagian mana? Ya, yang saya kurang PD-nya itu adalah pembelajaran yang menyenangkan karena saya setiap mengajar itu masih monoton menggunakan metode yang itu saja sehingga untuk menyenangkan siswa ketika belajar itu saya masih kurang. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa dalam proses mengajar gitu ya, Bapak biasanya melakukan metode yang monoton itu saja sehingga nanti proses pembelajarannya yang Bapak amati setelah mengajar, tapi siswanya istilahnya kurang menyenangkan, artinya siswa menganggap bahwa hal ini mungkin merupakan sesuatu yang kejenuhan yang biasa. Pak, selama ini metode yang monoton yang Bapak maksud monoton itu seperti apa? Yang monoton itu ya ketika mengajar saya melakukan atau memberikan mereka materi, tugas, selesai. Seperti itu. Jadi mereka seakan-akan datang duduk diam tanpa harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merangsang motorik mereka. Seperti itu, Pak. Oke Pak, berarti selama ini yang Bapak maksud ya, seperti itu dalam arti yang datang, kasih materi, menjelaskan, itu sudah selesai. Oke, jadi ini merupakan suatu gebrakan yang luar biasa dalam artian bahwa Bapak berharap agar nanti siswanya lebih aktif dengan cara-cara baru yang Bapak lakukan. Jadi nanti saya akan coba mengikuti seperti apa yang maunya Pak Ariana ya. Nah, ini yang saya belum tahu ini Pak, kira-kira kapan Bapak siap saya observasi dan di jam keberapa Pak biar saya bisa terhadap? Saya siap untuk observasi di hari Selasa. Hari Selasa di jam 3 dan 4. Oke. Di hari Selasa Pak ya, jam 3 4 di kelas 10. Oke Pak. Jadi gini Pak, sebelum mulai kira-kira nih seberapa yakin Bapak terhadap tugas yang Bapak buat ini berhasil bagi peserta didik Pak? Dari angka 1 sampai 10 berapa persen baru kayaknya? Karena ini adalah awal saya untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, poin yang saya berikan dari 1 sampai 10 itu kemungkinan 4. Baru 4 ya? Iya. Karena saya sebelumnya belum pernah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode-metode yang menyenangkan ya, sehingga saya masih memberikan poin 4. Siapa tahu nanti ketika saya sudah lebih jelas, kemungkinan poin itu akan lebih meningkat lagi. Oke, baik Pak. Jadi untuk sementara tadi Bapak ada pada poin 4 ya, dengan harapan bahwa diadakan observasi ini nanti ke depannya kita bisa saling sharing dan saling berbagi ilmu pengetahuan agar nanti keyakinan yang Bapak miliki dari 4 itu bisa sekian dan semakin meningkat gitu Pak ya. Oke, baik Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau juga mengajar sama saya dan kita saling-saling berkolaborasi untuk sama-sama meningkatkan metode dan strategi mengajar kita. Jadi untuk itu Pak, nanti saya bersedia bisa hadir di hari Selasa Pak ya? Ya, di hari Selasa jam ke-3 4 di kelas 10A. Oke, baik Pak. Terima kasih dan selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Siap, gerak. Dan ke depan, gerak. Tiga, gerak. Berdiri. Siap, tempat. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, ya, marilah kita berdoa. Ya, ada yang bisa mungkin doa? Ya, silakan Pak Yoga. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Jadi, bagaimana keadaan hari ini? Sudah sarapan? Ada yang sakit hari ini? Siapa yang tidak sekolah dan absen hari ini? Agus Yuliana dan Vicky Herlito. Kenapa mereka berdua? Ya, semoga mereka berdua nanti diberikan kesehatan untuk bisa bertatap muka kembali bersama kita. Nah, jadi pada pagi hari ini kita kembali pada pembelajaran biologi ya, yang telah minggu kemarin kita laksanakan ya pada pertemuan terkait dengan materi-materi bioteknologi. Nah, pada kali ini kita akan lanjut materinya. Namun sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya, apakah kalian pernah ke sawah? Siapa yang pernah ke sawah? Angkat tangan. Ya, cuma berapa orang ini? Yang lainnya tidak pernah ke sawah. Ya, berarti semua pernah ke sawah. Ya, nah di sawah itu apa yang kalian lihat? Ada padi. Ada kata apa lagi? Tikus, rumput, ada air, apa lagi? Ada tanah. Ya, itu. Nah, kesemua yang kalian sebutkan tadi itu apa sih sebenarnya? Hah? Komponen apa yang kalian sebutkan tadi itu? Komponen biotik dan abiotik. Ya, yang mana termasuk komponen abiotiknya yang ada di sawah itu? Ya, komponen abiotik. Tanah, apa lagi? Air, apa lagi? Cahaya, apa lagi? Udara, apa lagi? Suhu. Ya, itu merupakan salah satu ya contoh dari komponen abiotik. Ya. Nah, selain komponen abiotik, apa lagi yang bisa itu ada di dalam ekosistem sawah? Komponen biotik. Ya, apa itu komponen biotik? Komponen yang hidup atau bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Komponen tadi ada ular, ada belang, ada rumput, tidur dan lain sebagainya. Ya kan? Ada capung katanya. Ya, itu merupakan komponen biotiknya. Ya. Nah, dari komponen biotik dan abiotik tersebut, apakah ada interaksinya? Ada. Seperti apa interaksinya? Ya, interaksi antara komponen biotik dan abiotik ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Salah satu contohnya, ya, kalau padi, ya dalam proses penyerbukan padi itu dibantu oleh komponen abiotik, ya, itu air. Ya, angin yang membantu proses penyerbukan daripada padi itu interaksi ya yang terjadi. Selain itu ada interaksi yang disebut dengan simbiosis. Ya. Simbiosis itu apa? Yaitu interaksi yang terjadi atau yang dilakukan oleh dua makhluk hidup. Jadi sekarang Bapak akan tampilkan PowerPoint ya terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu komponen ekosistem dan interaksi. Ya, jadi materi yang akan kita pelajari adalah komponen ekosistem dan interaksinya. Ya, ini yang tadi sebenarnya Pak tampilkan ya. Ada ekosistem sawah, di mana pada ekosistem sawah itu bisa kita lihat ada pohonan, ada sungai ya, ada batu, ada air, cahaya dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu interaksi yang terjadi di dalam satu ekosistem sawah.
Ya. Baiklah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan pengertian ekosistem dan komponen ekosistem dalam aliran energi dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, ya, peserta didik mampu menentukan komponen interaksi antar spesies dan dalam ekosistem. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengorganisasikan ekosistem dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi, keempat tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai dan akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, baik. Sekarang silakan amati video yang Bapak tampilkan di slide ini. Lihat. Jutaan melawan tempat uang di jalanan tepatnya di RT 008 RW 006 Desa Netentanggu Selatan, Kecamatan Ampuang Timur, Kabupaten Kupang, NTT. Fenomena tersebut tampak dari video amatir yang diterima Pos Kupang Selasa 20 Desember 2022 dan menurut salah satu warga Anu Manggar membenarkan hal tersebut. Dalam video berdurasi 31 detik itu tampak jutaan belalang memenuhi jalanan aspal yang menjadi perhatian anak-anak sekolah dan warga sekitar. Saat kendaraan motor melintas, belalang-belalang tersebut berterbangan, namun setelah itu kembali hinggap di atas jalan. Dari suara yang terekam di video tersebut mengungkapkan fenomena itu baru pertama kali terjadi sehingga membuat heboh warga sekitar. Yaitu di kampung Dedesan, sampai saat ini belalang masih berhamburan, ujar Anu Manggar. Anu menjelaskan kemunculan jutaan belalang itu sudah masuk hari ketiga masih berhamburan di lapangan umum SD Krakau 1 dan penuhi jalan raya. Ya, itu video pertama. Sekarang kita lihat video yang kedua ya. Kita bandingkan. Belalang ribuan juta ya, itulah semua ukuran betul. Jadi semua jelas. Ya semua. Yang terjadi dalam semua ini belalang. Dan seluruhnya api di atas. Untuk hanya dulu ke pabrik gula MSM, ini tangan kebunnya, ditemui 2 juta belalang. Seperti ini belalang. Dan ada ini 2 di atas kabur. Ini baik sekali. Seperti ini sama lagi. Saya sampai merinding kan? Merinding saya. Sampai merinding saya. Aduh.
Ya, sambil berjalan sampai ini, jadi fenomena benar-benar sekali. Ya. Ya, dua video ya yang Pak tampilkan tadi ya itu adalah berkaitan dengan wabah belalang. Ya. Siapa yang bisa menceritakan ya isi dari tampilan video tadi? Ya, silakan. Tentang video tadi, tentang wabah belalang yang masuk ke permukiman warga dan merusak perkebunan warga seperti pohon tebu. Ya, jadi dalam video tadi itu ya bahwa wabah belalang ya yang menyerang pemukiman warga dan merusak tebu atau pertanian perkebunan tebu yang dimiliki oleh warga. Ya, adakah yang bisa memberikan pertanyaan terkait dengan video yang Bapak tampilkan tadi? Ya, Suditya dipersilakan. Dari video yang ditayangkan tadi, saya mau bertanya, apa yang menyebabkan populasi belalang sangat banyak dan menyerang pemukiman warga dan perkebunan tebu? Ya, apa yang menyebabkan ya populasi belalang itu sangat banyak sehingga menyerang ya pemukiman warga dan perkebunan tebu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Lovi, persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suditya. Populasi belalang meningkat dikarenakan kekurangannya predator atau pemangsa daripada belalang. Contohnya burung atau katak karena diburu oleh manusia yang menyebabkan populasi belalang meningkat secara drastis dan tak terkendali. Kemudian penyerbu perkebunan tebu dan masuk permukiman warga. Ya, itu diakibatkan ya, terima kasih Lovi ya, disebabkan oleh populasi daripada belalang itu tidak seimbang ya antara predator dengan yang akan dimangsa. Ya, predator di sini adalah predator yang akan memangsa belalang yang akan dimakan oleh si predator. Itu sangat sedikit, bahkan tidak ada. Ya, nah karena tidak adanya predator yang memakan belalang ini, ya, sehingga menyebabkan populasinya semakin meningkat. Karena meningkatnya jumlah populasi ini, sehingga dapat ya mewabah di pemukiman warga dan merusak tanaman milik warga. Nah, bagaimana caranya agar ya menyeimbangkan ya populasi belalang dengan populasi makhluk hidup yang lainnya? Ya, kita sebagai manusia tidak boleh ya menghilangkan salah satu daripada komponen-komponen biotik yang berfungsi dalam rantai makanan ataupun jaring makanan. Karena jika salah satu yang kita hilangkan komponennya, maka ya, ada salah satu komponen yang nantinya akan berbudak atau meningkat populasinya, dan itu dapat merugikan kita sebagai manusia. Ya. Nah, baiklah. Sekarang Bapak juga akan menampilkan video pembelajaran terkait materi pada pagi hari ini, yaitu komponen ekosistem dan interaksinya. Tolong diperhatikan ya, dan kalau ada yang tidak dimengerti, silakan kalian buat pertanyaan atau dituliskan di buku, nanti bisa didiskusikan kembali. Halo sobat biolog, yang dimana lingkungannya ekosistem akuatik. Nah, ekosistem akuatik ini adalah ekosistem yang dimana lingkungannya sebagian besar adalah air, yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup yang hidup di dalam air serta amfibi yang bisa hidup di luar alam. Sekalipun demikian, ekosistem akuatik itu masih memiliki daratan sebagai pelengkap. Contoh dari ekosistem akuatik adalah ekosistem sungai, ekosistem laut, dan juga ekosistem danau. Sementara itu, ekosistem terestrial adalah ekosistem yang berada di dalam daratan, dan lingkungannya pun ditentukan oleh surut serta curah hujan.
Ekosistem terestrial ini juga memiliki perairan sebagai pelengkap dari ekosistemnya. Contoh dari ekosistem terestrial ini seperti hutan, padang rumput, dan juga sabana. Nah, kalau untuk ekosistem artifisial adalah sebuah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti ekosistem bendungan, kebun, terus akuarium, ataupun sawah irigasi. Nah, di dalam sebuah ekosistem pasti akan ada yang namanya interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme ini ada bermacam-macam, seperti simbiosis, kompetisi, predasi, antibiosis, netral, dan juga alelopatik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis ini merupakan hubungan yang terjadi antar dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Nah, untuk simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara dua individu yang terlibat. Contohnya burung jalak yang mengenakan kutu di atas tubuh kerbau. Nah, kedua organisme ini saling menguntungkan karena si burung jalak itu akan mendapatkan makanannya serta si kerbau akan terhindar dari kutu. Nah, berbeda dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme itu merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lainnya itu tidak merasa dirugikan atau tidak merasa diuntungkan. Contohnya seperti ikan remora dan juga ikan hiu. Ikan remora ini mempunyai alat semacam penghisap yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau pada ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan dari ikan hiu itu berupa lemak dapat dimanfaatkan oleh ikan remora. Nah, ikan remora juga itu diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran dari ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Jadi, ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Jenis simbiosis lainnya itu berupa simbiosis parasitisme. Simbiosis ini merupakan simbiosis yang dimana ada satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya seperti nyamuk yang bisa darah manusia. Nah, masih ada satu lagi jenis dari simbiosis, tadi saya lupa, yaitu jenis simbiosis amensalisme. Berbanding terbalik dengan simbiosis komensalisme yang dimana yang satu diuntungkan dan yang lainnya itu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Untuk amensalisme ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana satu pihak dirugikan dan pihak lainnya itu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya seperti gurma dengan tanaman padi. Gurma ini merupakan tumbuhan pengganggu yang dapat menurunkan hasil tanaman yang dibudidayakan bila tidak dikendalikan secara efektif. Gurma ini dapat menyaingi tanaman dalam pengambilan unsur hara, air, tulang, dan juga cahaya. Pada tanaman padi, gurma seringkali menjadi masalah yang cukup serius karena dapat mengganggu dan berpengaruh terhadap produktivitas hasil panen. Pada simbiosis ini, tanaman padi itu mengalami kerugian, sedangkan gurma tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Nah, jadi itu ya salah satu jenis dari interaksi antar organisme yang bernama simbiosis. Jenis interaksi antar organisme yang lainnya adalah kompetisi. Kompetisi ini merupakan persaingan yang terjadi antar dua spesies. Biasanya didasarkan oleh persaingan kawin atau perebutan wilayah. Kompetisi ini dibagi menjadi dua, yaitu interspesies dan juga interspesies. Interspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya seperti kompetisi antar kuda nio untuk memperoleh pasangan. Sedangkan untuk interspesies adalah persaingan antara dua spesies yang berbeda. Nah, jadi itu ya interaksi kompetisi. Interaksi selanjutnya adalah predasi. Predasi ini merupakan interaksi antar pemangsa dan juga yang dimangsa. Nah, jika kita lihat seekor singa yang sedang mengejar mangsanya, maka itu termasuk salah satu contoh dari interaksi predasi.
Selanjutnya adalah antibiosis. Antibiosis ini merupakan bentuk interaksi di mana suatu organisme menghasilkan zat antibiotik yang akan menghambat atau mematikan organisme lain. Contohnya yang sering terjadi pada mikroorganisme seperti jamur penicillium yang menghasilkan antibiotik dan dapat menghambat atau mematikan pertumbuhan dari bakteri Staphylococcus. Selanjutnya adalah interaksi netral. Nah, jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lainnya, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup dalam satu ekosistem saja, tidak ada persaingan dan juga mangsa-mangsa dalam interaksi ini. Mereka tidak merasa dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contohnya adalah kambing dengan burung. Kambing pada kesehariannya itu memakan rumput, sedangkan burung memakan biji-bijian. Nah, dengan begitu keduanya memiliki tujuan masing-masing. Dan yang terakhir adalah telepati. Tapi sebelum itu, for your information, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona warga bagi kami. Jika sobat biologi semua beberapa industri tentang tumbuh-tumbuhan yang dimana senyawa itu dikeluarkan dan disebar ke lingkungannya. Nah, ini dapat menghambat individu lain tumbuh. Contohnya seperti di sekitaran pohon eukaliptus itu terkadang tidak ditumbuhi oleh tanaman. Nah, ini dikarenakan eukaliptus menghasilkan zat fenolik yang dapat bersifat racun bagi tumbuhan lain. Paham ya? Nah, ada pertanyaan nih. Itu video yang pertama ya. Video pelajaran yang kedua, perhatikan. Halo sobat, pengertian komponen penyusul dan juga interaksi antar organisme di dalam sebuah ekosistem. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai piramida makanan, rantai makanan, dan juga jaring-jaring makanan. Sobat biologi pasti sudah dengar tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan ini adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan itu terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, di mana produsen ini akan dimakan oleh konsumen 1, konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2, dan konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3. Jadi alur pada rantai makanan ini bergerak secara linear ya, dari produsen ke konsumen teratas. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Nah, terus apa bedanya antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Jadi jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu dapat dikatakan juga bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Organisme yang terlibat di dalam sebuah jaring-jaring makanan juga itu memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding dengan organisme yang ada pada rantai makanan. Yang intinya perbedaan antara jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan adalah rantai makanan ini jalurnya hanya satu ya, sedangkan untuk jaring-jaring makanan ini bercabang-cabang. Jadi organisme ini bisa dimakan oleh ini ataupun ini. Terus organisme ini bisa memakan ini ataupun ini, bercabang-cabang ya. Nah, selanjutnya adalah piramida makanan. Piramida makanan ini adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antara komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan, piramida makanan ini itu menggambarkan suatu interaksi antara komponen biotik lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan juga dimakan. Jadi ada arti lainnya, bukan sekedar menggambarkan dari peristiwa memakan atau dimakan. Di dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan dengan tingkatan tropik lainnya. Nah, jumlah populasi produsen lebih besar dari konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, berdasarkan dari perbedaan tingkat populasi ini bisa digambarkan sebuah diagram berbentuk piramida. Jadi semakin kecil bentuk piramidanya itu berarti semakin kecil atau semakin sedikit pula populasi dari tingkatan tropiknya. Nah, ini adalah salah satu
contoh dari piramida makanan yang bernama piramida populasi. Ya, jadi materi pada pagi hari ini ya itu sampai pada piramida makanan, dari makanan dan rantai makanan ya. Nah, dari materi yang ditampilkan tadi ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Regita dipersilakan. Saya ingin bertanya, apa arti atau fungsi dari piramida makanan? Apa arti atau fungsi daripada piramida makanan? Ya, ada yang bisa? Apa arti dari piramida makanan? Ya. Ada? Ya, berarti belum dipahami materi tadi ya. Jadi piramida makanan adalah piramida yang menggambarkan ya komponen-komponen ekosistem baik biotik ya dan abiotik, di mana pada setiap tingkatannya itu memiliki jumlah dan populasi yang berbeda ya. Tadi dikatakan semakin mengerucut piramidanya maka jumlah populasinya semakin sedikit. Jika populasinya semakin melebar, otomatis jumlah populasinya semakin banyak ya. Nah, hubungan antara jaring-jaring makanan dalam piramida makanan juga berpengaruh pada piramida makanan ya. Contoh misalnya rumput ya yang berada pada produsen tingkat 1 kan ya, yang paling bawah ya, itu menandakan betapa luasnya ya produsen yang ada di sekitar ekosistem atau lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup lainnya. Ya, semakin tinggi lagi konsumen tingkat 1, semakin mengerucut lagi jumlah daripada populasi yang memakan rumput daripada produsen. Selanjutnya yang ketiga lagi, ya konsumen tingkat 2, semakin sedikit lagi mengerucut dikarenakan ya yang memakan konsumen tingkat 1 itu semakin sedikit jumlahnya. Karena tidak semua konsumen tingkat 2 itu memakan atau memangsa daripada konsumen tingkat 1 dan tingkat produsen. Ya, dia hanya memilih. Nah, kalau dia ukuran tubuhnya kecil, maka akan dimangsa oleh produsen tingkat 2 yang badannya lebih besar atau kapasitasnya lebih besar. Kalau kecil memangsa yang besar otomatis akan pecah. Ya kan? Ada lagi yang lain? Ya, terkait dengan materi tadi? Ya, disilakan, Tina. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan parasitisme? Nah, apa yang dimaksud dengan parasitisme? Ya, tadi dikatakan simbiosis ada 3, ya, ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ya, simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang terjadi antara 2 makhluk hidup ya, yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Dan sifat daripada parasitisme ini adalah dia menumpang di tubuh makhluk hidup lain. Contohnya kutu, ya kutu dengan kucing atau kutu rambut, itu parasit. Siapa yang punya kutu rambut di sini? Hah? Pasti ada ya? Nah, itu parasit, ya parasit. Ya, si kutu itu parasit, menumpang dan mengambil makanan dari tubuhnya dia. Ya, itu juga dengan pohon dengan tumbuhan benalu. Ya, tumbuhan benalu ini mengambil nutrisi dari pohon tersebut sehingga lama-kelamaan pohon akan menjadi tidak subur atau mati. Ya, itu contoh parasitisme. Bagaimana, Tina? Sudah? Ya. Oke, selanjutnya saya harapkan kepada adik-adik sekalian untuk bisa saling berpartisipasi ya atau bertanya dalam kegiatan pembelajaran agar meningkatkan pengetahuan adik. Ya. Ya. Sekarang saya akan bagikan LKPD ya.
Dan sebelum LKPD ini Pak bagikan, silakan kalian baca kembali materi yang telah Pak bagikan ya dalam aplikasi iEdiflip. Ya, silakan dibuka aplikasi iEdiflip ya dan dipelajari ya terkait dengan materi-materi yang telah disampaikan tadi. Ya, ini sudah duduk berkelompok ya. Sekarang Pak bagikan LKPD-nya sambil kalian membaca materi ya, dipersilakan. Ya. Silakan tulis nama kelompoknya. Ya. Ya. Nah, perhatikan. Ya. Langkah kerjanya. Ya. Ya, di sini ada 4 amplop, ya. Ada 4 amplop. Ya. Ada 4 amplop yang isinya masing-masing berbeda. Ya, nanti silakan kalian observasi gambar yang ada di amplop ini, ya, dan kalian tuliskan pada lembar LKPD yang telah disediakan. Jadi ini secara acak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dibuka amplopnya dan didiskusikan bersama kelompoknya ya untuk membahas terkait dengan gambar yang ada pada amplop masing-masing kelompok. Nah, perhatikan LKPD-nya dulu. Pada LKPD kalian ada kolom ya. Di situ nanti kalian bisa tempelkan gambar yang telah dibagikan dalam amplop. Setelah itu nanti kalian isi interaksinya, interaksi yang terjadi pada gambar itu apa namanya, dan deskripsikan interaksi yang terjadi. Ya, jadi tempelkan gambarnya pada LKPD. Bisa ya? Ya. Bapak berikan waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan dan berdiskusi tentang materi yang diberikan pada kalian. Ya, sudah dibuka aplikasi iEdiflip-nya? Ya, silakan dibuka aplikasi iEdiflip-nya. Ya, silakan posisi duduknya diubah sedikit. Ya, ya, biar menghadap ke belakang. Ya, diskusikan secara berkelompok. Ya, kalau ada yang sudah berpartisipasi, ya maka nilainya ya berbeda dengan yang berpartisipasi. Ya, ini yang ambil sedikit lagi. Pakai. Ya, ini bagi ya, sambil kalian mengerjakan, sambil juga baca materi pada aplikasi Flip kalian. Ya, silakan kerjakan selama 20 menit. Ya, sudah dibuka aplikasi ini? Ya, jadi silakan dibaca-baca ya.
tapi hanya materi yang dapat tampilkan di aplikasi ENIQ. Ya, mulai kita lihat di sini. Ini aplikasi ENIQ-nya dibuka. Kasih terang. Ini kenapa dari buka ini? Ini sudah buka Niblik, ya, yang dibaca ya. Semua jawaban sudah ada di sini supaya sudah satu orang yang kerja di sini, di kamu keluar di sini supaya ini ada kesulitan? Tidak? Iya. Jadi ini kan sudah ya. Ini sudah didapatkan instruksinya apa saja. Ini sudah turun. Nah, dari gambar ini ya, nanti kalian deskripsikan ya, ini interaksi apa namanya ya, interaksi untuk kompetisi, jelaskan apa itu kompetisi dan contohnya bisa lebih daripada contoh yang digunakan ya. Nah, sini ada tulisan ini supaya itu silakan bantu mengenal ya supaya cepat. Ini yang di sini silakan dipelajari materinya dan pertanyaan ya. Ada kesulitan ditanyakan, jangan cuma diam ya. Ini sudah. Nanti contohnya bisa disebutkan lagi ya. Kalau contoh di gambar itu cuma itu saja, bisa dicari lagi contoh yang lainnya ya. Jangan hanya berpatokan pada contoh yang ada di gambar ya. Silakan kalian cari lagi contoh-contoh yang lain ya, supaya nanti mendapatkan beragam contoh daripada interaksi yang terjadi dalam satu ekosistem. Ini bisa terjadi Pak. Ada yang membutuhkan lagi? Ini boleh dilihat.
Nanti kan juga di apa namanya ya, caranya dibagi ya untuk teman-temannya supaya cepat, dibagi LKPD-nya pada lembar apa namanya kolomnya. Bagi lembar LKPD-nya supaya begini salah satu jangan tutup sendiri, jangan maju semua dan kita adalah sama ya, tidak ada yang saling mendiskriminasi atau mendahului teman ya, tidak boleh seperti itu. Dan lagi materinya kan ada di tadi ya. Boleh dikasih contoh lain supaya lebih beragam contohnya ya. Karena yang kami di sini cuma satu contoh saja. Ya. Ini materi tadi. Ya, di sini yang sudah interaksi, wah, interaksi spesies. Ini maksudnya ya, maksudnya ini interaksi apa namanya? Kutu dengan kucing. Apa tadi? Kutu dengan kucing. Parasit. Ya. Nah, nanti di
sini tuliskan parasit di sini ada, diskusinya di sini. Nggak ada di materinya, berarti tadi parasit di sini juga ada. Ini parasit di sana. Nah, ini parasitisme. Ada yang belum paham? Ya, sambil kalian mengerjakan, ya Bapak akan melakukan evaluasi secara berkelompok ya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif ya. Supaya nanti bisa diketahui siswa ini yang tidak aktif ya, dan tidak berpartisipasi dalam kelompoknya ya. Ya, giliran menulisnya. Contoh lain. Ya, kelompok 1 ada
Masing-masing kelompok itu ada lain tadi banyak hal itu. Ini ikan laut. Ya, waktu lagi 2 menit ya. Waktu tinggal 2 menit untuk diskusi ya. Persilakan kepada setiap kelompok untuk menyelesaikan lembar observasi pada LKPD yang telah Bapak bagikan ya. Setelah 2 menit maka kalian nanti akan maju ya. Dengan masing-masing kelompok itu diwakili 2 orang ya. Ya, sudah semua? Sudah selesai? Halo? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, silakan kembali duduk dalam posisinya masing-masing. Ya. Ya. Sudah selesai ya? Diskusinya sudah selesai dan kita sebelum mulai diskusi atau mempresentasikan hasil diskusi kita ice breaking terlebih dahulu ya untuk menyegarkan suasana kelas dan pikiran kalian setelah berdiskusi tadi ya. Disilakan untuk kalian berdiri ya. Silakan ice breaking senam kanan samsam ya. Ya. Oke, semuanya berdiri. Lepaskan pulpen dan semuanya ya. Semuanya sambil bernyanyi dan melakukan gerakan ice breaking ya. Siap ya? Oke. Oke, siap? Siap.
Oke, selesai. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Ya. Baiklah, ya kita masuk pada kegiatan berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan LKPD yang telah Bapak bagikan tadi pada setiap kelompok, ya. Dan masing-masing kelompok diwakili oleh 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah diselesaikan, ya. Nah, selama kalian presentasi juga, Bapak akan nilai kalian, ya. Jadi jangan bermain dan kita tetap serius, ya. Santai tapi serius. Ya, dipersilakan kelompok 1. Agak ke situ deh, agak ke situ. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yakni kelompok 1. Pertama-tama, terimalah salam dari kami, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Ardani Lopiana dan teman saya Nikadek Dwi Anjani. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Interaksi, kompetisi, deskripsi. Kompetisi adalah interaksi antara 2 atau lebih spesies yang saling menghalangi. Spesies bersaing memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya. Misalnya makanan atau pasangan kawin, contohnya ayam berkelahi. Interaksi, komensalisme. Deskripsi adalah 2 atau lebih spesies yang salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak terpengaruh. Contohnya anggrek dan batang pohon. Interaksi netralisme. Deskripsi. Interaksi adalah 2 atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Tidak ada yang diuntungkan ataupun yang dirugikan. Contohnya kambing dengan burung dan ayam dengan kucing. Interaksi mutualisme adalah interaksi antara 2 spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan, sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contohnya antara jamur dengan cyanobacter membentuk lichen. Amensalisme adalah interaksi antara 2 spesies atau lebih yang salah satunya dirugikan sedangkan yang lainnya tidak terpengaruh adanya asosiasi. Contohnya Nerium oleander menghasilkan racun oleandrin yang mematikan bagi manusia dan ganggeng. Parasitisme yaitu interaksi antara 2 spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak lain beruntung. Parasit mencari makanan di tubuh inangnya, contohnya paus dan teritit. Ya, ditunjukkan hasil observasinya. Ya, jadi kelompok lain diperhatikan, ya.
ini hasil observasi atau diskusi yang dilakukan oleh kelompok 1. Ya, di kelompok 1 mendapatkan interaksi mutualisme, amensalisme, parasitisme, kompetisi, komensalisme, dan netralisme. Ya, nah dari presentasi yang disampaikan ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak, silakan untuk menutup diskusi, presentasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Jadi sekali lagi Pak tekankan, ya, jika ada yang presentasi berarti ada yang bertanya dan memberikan tanggapan. Ya, oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, pada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan LK di depan. Dipersilakan. olahraganya panggil supaya bisa diamankan karena itu sifatnya pagi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Jaka dengan biasa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kompetisi persaingan. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya, singa memangsa rusa, ular memangsa tikus, dan kucing memangsa tikus. Amensalisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, salah satunya dirugikan sedangkan yang lain tidak terpengaruh. Adanya apresiasi tidak keuntungan atau tidak dirugikan. Contohnya lomba dan bunga dan juga manusia dan bakteri. Naturalisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh asosiasi. Contohnya sapi dan kucing, ayam dan kucing. Interaksi antara dua spesies atau lebih yang mengakibatkan pada satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain beruntung. Contohnya itu yang ada di kucing. Komensalisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang salah satunya tidak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh dengan adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Juga mutualisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing tidak memperoleh keuntungan dan saling menguntungkan sehingga asosiasi tersebut merasakan keharusannya. Ya, sudah? Ya, itulah presentasi dari kelompok 2. Ya, bagaimana? Selesai. Ya, kelompok 2 mendapatkan interaksi kompetisi. Ya, ada amensalisme, ada netralisme, terus ada parasitisme, lagi komensalisme dan mutualisme. Ya, dari kelompok lain ada yang
belum dimengerti dari apa yang dijelaskan oleh kelompok 2? Ada? Ya, Rasti? Siapa? Regita, sorry. Regita. Bisa disebutkan contoh lain dari kompetisi? Ya, contoh lain dari kompetisi. Tadi contohnya apa? Contoh di sini ada apa tadi? Contohnya singa memangsa rusa, ular memangsa tikus, dan kucing memangsa tikus. Ya, ada tadi di gambar ada singa memangsa rusa, ada ular memangsa tikus, ada kucing memangsa tikus. Itu adalah salah satu contoh kompetisi. Ya, nah yang disebutkan tadi adalah kompetisi antar spesies. Kalau kompetisi intraspesiesnya apa? Ada yang bisa? Kompetisi. Ya. Contohnya, ya, tadi pada video ada kuda nil, ya, kuda nil dengan kuda nil yang lain, ya, saling berkompetisi untuk mendapatkan pasangannya, ya. Begitu juga dengan harimau lainnya, harimau jantan lainnya dengan harimau jantan lain, ya, itu berkompetisi untuk memperebutkan si betina, ya. Begitu pula manusia, ada nggak kompetisinya? Ada, ya. Bukan berebutan cewek, ya, tetapi ya saling berkompetisi untuk meningkatkan ataupun mendapatkan prestasi yang baik, sehingga ya orang lain ataupun pasangan yang tertarik akan merasa suka terhadap orang yang berprestasi, ya, itu namanya kompetisi, ya. Oke, kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi. Ya, presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi Om. Berikan tepuk tangan. Ya, jadi sekali lagi tolong jangan menertawakan teman ketika ya ada yang belum pernah presentasi di depan. Seharusnya berikan motivasi supaya dia percaya diri agar bisa tampil di depan pada pembelajaran berikutnya. Ya, kelompok 3 dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewa Madirik Tachani dan rekan saya. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh lainnya, kata dan ikan, kambing dengan ayam. Parasitisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan atau inang, sedangkan pihak lain atau parasit beruntung. Parasit mencari makanan di tubuh inangnya, dan karena letaknya parasit dibedakan jadi dua, yaitu contoh lainnya benalu dengan tumbuhan inangnya. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Spesies bersaing memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya, misalnya ruang atau tempat, makanan, air, sinar matahari, udara, dan pasangan kawin. Contoh lainnya kompetisi antara orang utan jantan dan kompetisi antara singa dan kina. Amentarisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang salah satunya dirugikan sedangkan yang lainnya tidak terpengaruh adanya asosiasi.
atau tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contoh lainnya, gulma pada tanaman padi, pohon mangga, dan tanaman lainnya, jamur yang menempel di tumbuhan lain. Mutualisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contoh lainnya, kupu-kupu dengan bunga, lalat dengan bunga raflesia. Komensalisme adalah interaksi dua atau lebih spesies yang salah satunya pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lain tidak terpengaruh akan adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Contoh lainnya, remora dan ikan hiu anggrek dan pohon mangga. Sudah selesai? Ya, itulah presentasi dari kelompok 3 ya, yang mendapatkan interaksi netralisme, parasitisme, kompetisi, amensalisme, mutualisme, dan komensalisme. Ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 1 Abiyoga. Apa itu netralisme dan contohnya? Tolong jelaskan ulang. Ya, jelaskan ulang apa itu netralisme dan contohnya. Ya, mungkin belum. Ya, dipersilakan kelompok 1 yang lain di kelompok 3 untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Abiyoga. Ya, contoh dari netralisme. Ya. Netralisme adalah interaksi antar dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Contoh lainnya adalah kupu-kupu dengan kerbau, lebah dengan capung, kambing dengan ayam, dan burung hantu dengan kambing. Ya, jadi itu ya netralisme, ya, interaksi yang terjadi antar dua spesies yang dimana keduanya itu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan dalam asosiasinya, interaksinya. Ya, contohnya tadi ada ayam dengan kambing, ya, masing-masing makanannya berbeda, ya kan? Ya, oke. Kelompok 3 dipersilakan untuk menutup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Pramasati. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya. Ya, selanjutnya kelompok 4 dipersilakan. Dipersilakan kelompok 2. Ya, cepat, Resti. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi. Mutualisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contohnya, lebah dengan bunga. Lebah makan dengan mengisap nektar yang ada dalam bunga. Parasitisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain parasit beruntung. Contohnya hubungan yang merupakan simbiosis. Parasitisme terjadi pada nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan dengan mendesak darah dari manusia,
sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjangkit penyakit berbahaya. Komensalisme adalah Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Berikan aplaus kepada kelompok 4. Jadi demikian kalau sudah selesai presentasi ya, maka kegiatan selanjutnya adalah evaluasi ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan evaluasi kepada kalian ya terkait dengan materi pada hari ini ya. Silakan kalian tuliskan nama kalian pada lembar evaluasi yang Bapak bagikan ya. Ya, silakan tulis namanya. Ya, disilakan langsung jawabannya di lembar evaluasi ya. Langsung dijawab di lembar evaluasi. Pak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, karena soal pilihan ganda jadi cepat ya. 5 menit saja sudah selesai. Ya, ditulis namanya ya. Dijawab atau disilang pada jawaban yang ada di lembar evaluasi. Ya, dikerjakan ya, jangan bermain. Waktu tinggal 5 menit. Sudah? Ya. Sekarang silakan dikumpulkan lembar evaluasinya. Lembar evaluasinya silakan dikumpul. Ya. Kita akan masuk pada kegiatan penutup. Ya. Langsung saja, start. Ya. Oke. Mana? Gimana hasilnya? Ya. Baik, ya, evaluasinya telah dikumpulkan. Ya, sebelum pembelajaran pada hari ini kita tutup, ya, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu, ya. Bagaimana perasaan kalian pada pertemuan hari ini? Apakah kalian sudah belajar materi komponen ekosistem? Apakah kalian suka dengan model yang Bapak gunakan? Ya. Oke. Baik. Setelah
menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, ya. Kepada yang telah ditunjuk, dipersilakan untuk menyimpulkan pembelajaran. Baik, kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui jenis-jenis ekosistem, satuan makhluk hidup dalam ekosistem, serta interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Serta kita jadi tahu hubungan komponen biotik dan abiotik, dan kita tahu ekosistem adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup seperti tanah, air, dan udara, yang secara bersama-sama membantu suatu sistem ekologi. Ya, terima kasih dari saya, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk menyimpulkan. Jadi sekali lagi Bapak rangkum bahwa pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini terkait dengan komponen ekosistem dan interaksinya, ya, yang dimana di dalamnya, di dalam ekosistem itu terdapat interaksi antara dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik, ya. Nah, komponen ini juga saling berinteraksi yang menyebabkan atau menghasilkan yang namanya simbiosis atau interaksi, ya, yang terjadi antara dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan dan merugikan atau tidak sama sekali. Ya, nah tadi di materi sudah disampaikan ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme dan parasitisme. Ya, jadi sekali lagi Bapak sampaikan ke kalian bahwa untuk terus belajar, ya, dengan membaca materi-materi yang telah Bapak berikan dalam bentuk aplikasi Enrichment tadi, ya, tolong dibaca kembali agar, ya, minggu depan dalam pertemuan berikutnya kalian sudah, ya, mahir ataupun mengetahui dan memahami materi-materi yang akan dipelajari. Begitu pula ketika saat ujian semester nanti kalian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran hari ini, ya. Dengan demikian kalian pasti akan mendapatkan atau meningkatkan hasil belajar kalian, ya. Nah, pada minggu depan, ya, kita akan belajar, ya, dengan materi yang berbeda. Ya, pada hari ini kita mempelajari tentang komponen ekosistem, maka minggu depan kita pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang aliran energi. Jadi saya minta kepada adik-adik sekalian untuk mencari materi ataupun membaca materi aliran energi dari berbagai sumber yang ada, apakah itu dari internet, buku, atau media cetak lainnya. Ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, ada yang ingin bertanya terkait dengan materi minggu depan? Ada? 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 Ya, baiklah. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan penutup, yaitu berdoa. Ya, kepada yang bertugas dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, siapa? Saya, Pak. Ya, dipersilakan Selvi. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Sudah berdoa? Ya. Sekarang rilekskan semua lengan kalian, ya. Kita ice breathing untuk yang terakhirnya, ya. Tetap semangat. Masih ingat? Masih ingat? Ya, tetap semangat dulu, ya. Tetap semangat. Demikian pertemuan pada hari ini. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Shalom.
Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semangat! Oke, selamat pagi Pak Aryana. Selamat pagi Pak Budi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Aryana? Alhamdulillah baik. Ya, jadi hari ini kembali bertemu lagi ya Pak Aryana. Jadi setelah tadi kita melakukan proses observasi yang lalu juga kita melakukan yang namanya observasi. Jadi untuk tujuan kita ngobrol hari ini ya mengenai hasil observasi yang Pak Aryana harapkan kemarin, yang dimana saat observasi Pak Aryana ingin hal-hal atau sesuatu yang ingin saya lihat ya atau saya observasi itu ada di bagian bagaimana Pak Aryana bisa menciptakan pembelajaran yang aktif, terus menerapkan proses-proses pembelajaran berdiferensiasi, termasuk Pak Aryana menginginkan untuk dalam proses pembelajaran nanti ada penyisipan tentang budaya positif ya. Oke, jadi Pak Aryana, kita langsung saja ya di bagian pasca observasi. Jadi Pak Aryana, setelah di observasi tadi ya, bagaimana perasaan Pak Aryana yang Pak Aryana rasakan? Ya. Jadi ketika saya diobservasi tadi sedikit merasa canggung ya, karena kesehariannya kita itu mengajar itu tanpa dilihat atau diobservasi oleh teman sejawat ataupun guru lain, itu rasanya berbeda. Sehingga ketika mau menyampaikan sesuatu tidak full atau tidak menyeluruh kepada anak-anak karena takut salah ataupun istilahnya takut di luar jalur. Begitu ya. Oke, jadi dalam perasaan Pak Aryana saat itu jadi kayak canggung ya rasanya ya, bagi anak-anak untuk juga merasakan hal itu. Iya benar. Nah, terus Pak Aryana terkait dengan perasaan Pak Aryana itu kan, bagaimana kalau menurut pandangan Pak Aryana hadirnya asesor untuk anak-anak UPN, Pak Aryana memandangnya seperti apa? Ya, ya, saya memandang ada asesor di dalam kelas itu adalah sebagai penilainya saya. Ya, kedepannya apa yang perlu saya ubah dari proses pembelajaran saya sehingga kedepannya itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, karena saya rasa juga dari beberapa pembelajaran yang saya masuk itu saya rasa kurang mantap. Jadi saya memerlukan asesor ataupun teman sejawat untuk mengobservasi saya di mana letak kekurangan saya, di mana letak kelemahan saya dalam proses ini. Oke, baik Pak Aryana. Jadi dalam proses tadi memang Pak Aryana bilang tadi bahwa ada merasakan sedikit canggung, namun menurut Pak Aryana bahwa asesor itu memang perlu dalam artian untuk menilai seperti apa Pak Aryana di kelas dan bagaimana nanti menjadi siswa ya agar sesuai dengan apa yang Pak Aryana. Baik Pak Aryana. Jadi tadi kan sudah melakukan observasi ini. Nah, tujuan saya adalah bagaimana Pak Aryana bisa menciptakan kembali nih terkait dengan proses pembelajaran yang Pak Aryana lakukan tadi. Ya, jadi proses pembelajaran yang saya lakukan tadi itu cukup ya dari apa yang saya inginkan sebelumnya, karena berkat dari masukan Pak Budi selaku observer saya itu untuk menambahkan ice breaking ataupun kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga saya lebih fokus kepada siswa itu ya, bagaimana siswa itu agar bisa belajar menyenangkan, sehingga atas saran dari Pak Budi untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi konten itu saya buat dalam materi PowerPoint ya, PowerPoint. Nantinya saya tampilkan di depan dan ternyata memang itu siswanya menjadi antusias, dikarenakan sebelum mereka masuk ke pembelajaran inti mereka itu saya berikan video, ternyata mereka lebih banyak berpendapat, lebih banyak berani mengemukakan apa yang mereka lihat di video tersebut. Jadi seperti itu. Nah, ketika pada saat pembelajaran inti itu anak-anak terlihat sangat antusias mengerjakan, apalagi mereka diberikan LKPD yang di mana mereka menempelkan atau mencocokkan gambar dengan kondisi
komponen ekosistem yang mereka pelajari, dan mereka sangat sangat senang. Oke, baik Pak Daniel, bagus sekali ya. Memang tadi beberapa hal yang Pak Daniel sampaikan juga Pak saat di kelas juga saya melihat nah, jadi Pak Ariana tadi Pak Ariana mengatakan bahwa ada scripting, LKPD, terus bagaimana Pak Ariana membuatkan kemudian berdiferensiasi ya. Nah, terus Pak Ariana mengenai metode kemarin kan Pak Ariana menggunakan progress learning ya. Ya. Ya, bagaimana pandangan Pak Ariana mengenai yang menggunakan metode progress learning itu? Ya, sangat pandangan saya terkait dengan PBL itu sangat-sangat terbuka, sebab di urutan daripada PBL itu ya dari mana siswa mengorientasi sampai mengerjakan evaluasi itu sudah tertata dengan rapi, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan alurnya, sehingga siswa tidak langsung begitu dia observasi langsung lompat ke evaluasi sehingga mereka akan bingung. Tapi kalau dengan menggunakan PBL ini yang kamu disarankan, itu mereka lebih tertata dari orientasi, mengumpulkan informasi sampai pada memaparkan hasil daripada diskusi mereka di depan itu sudah tertata dengan rapi. Jadi mereka belajar itu sudah tidak lagi istilahnya melompat-lompat seperti itu. Jadi mereka lebih senang tertata. Oke, baik Pak Ariana, jadi menurut Pak Ariana yang dengan metode progress learning, jadi Pak Ariana merasa puas dalam arti bahwa gimana bisa melakukan sesuai dengan langkah-langkahnya, ada bagian orientasinya, ada evaluasinya, dan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ariana juga saya menyimpulkan bahwa dalam artian proses pembelajaran yang Pak Ariana lakukan, Pak Ariana merasa puas menggunakan metode progress learning. Ya. Jadi Pak Ariana, jadi memang beberapa saat saya observasi juga memang langkah-langkah yang Ariana pilih juga sangat bagus ya, dalam artian mampu istilahnya awal-awal memang saya lihat bahwa beberapa siswa banyak yang mungkin setelah Pak Ariana tayangkan video tadi yang Pak Ariana sampaikan dan lain sebagainya tadi, jadi memang nampak juga memang siswa beberapa yang agak semangat, bahkan ada yang bilang Pak bagaimana kalau saya maju dan lain sebagainya. Memang jadi Pak Ariana, jadi saya juga melihat hal yang seperti itu juga ada dalam pembelajaran Pak Ariana. Terus mengenai proses pembelajaran yang Pak Ariana lakukan, pasti mungkin ada hal-hal yang memang menjadi hambatan yang Pak Ariana rasakan. Apa itu? Hambatan yang pertama itu ya, yang pertama siswa masih belum bisa menyesuaikan dengan ada orang atau guru lain yang mengawasi ketika belajar di kelas, sehingga mereka itu sedikit-sedikit melihat ya yang kameramen itu dilihat ya, fokusnya mereka ke orang yang berjalan, bukan fokus ke materi. Itu kendala yang pertama. Terus yang kedua, fokusnya mereka itu terbagi ya, fokusnya mereka terbagi karena ada beberapa orang di dalam kelas selain saya. Yang ketiga, kemarin sempat mati lampu, jadi menggunakan genset sekolah untuk mempersiapkan dan bisa untuk menggunakan proyektor untuk menampilkan materi seperti itu. Oke, baik Pak Ariana. Jadi tadi Pak Ariana sudah menyampaikan mengenai hambatan-hambatan yang Pak Ariana rasakan dalam artian Pak Ariana merasa ya siswa kurang fokus disebabkan karena ada hadirnya orang lain ya, termasuk kameramen dan saya juga dalam kelas. Nah, saya itu juga mungkin jadi menyebabkan fokus siswa itu berbagi, mereka lebih fokus kepada kameramen daripada apa yang Pak Ariana sampaikan. Nah, terus apalagi saat itu memang mati lampu, jadi jadi memang Pak Ariana menyiapkan untung sekolah kita punya genset ya, jadi itu juga menjadi suatu kendala. Baik Pak Ariana, dan hal-hal atau hambatan yang Pak Ariana katakan tadi, ya, salah satunya suatu orang fokus karena hadirnya orang lain. Nah, apa tindakan selanjutnya yang Pak Ariana lakukan untuk mengatasi hambatan itu? Ya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ya, karena ini merupakan siswa yang baru kelas 10 ya, jadi mereka itu harus bisa menyesuaikan, dan perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada mereka ya terkait dengan adanya guru yang menilai atau mengobservasi saya di kelas. Nah, terkait dengan kendala teknik lainnya itu
setidaknya saya harus bisa menyiapkan rencana yang lain. Ya, misalnya ketika mati lampu saya gunakan apa? Apakah media pembelajaran yang sudah di print atau media pembelajaran yang lainnya yang tidak memakai atau menggunakan listrik. Oke, jadi Pak Lena tadi Pak Lena menyampaikan bahwa terkait dengan hambatan yang terjadi, jadi Pak Lena punya cara khusus untuk menanganinya dalam artian bahwa ketika hal itu kembali terjadi, terus Pak Lena akan memberikan informasi atau pemahaman lebih awal mengenai bahwa Pak Lena akan hadir orang lain berada di kelas untuk melakukan observasi gitu ya. Ya, terus selain itu juga Pak Lena mengatakan bahwa punya strategi khusus nih apabila nanti saat mati lampu mungkin Pak Lena bisa memanfaatkan dalam artian apakah LKPD atau bahan-bahan baru media yang digunakan bisa di print dan nanti Pak Lena bisa mengendalikan waktu efisien ya, jadi pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar. Oke, Pak Lena, jadi ini kapan nih langkah-langkah yang Pak Lena katakan tadi atau solusi yang Pak Lena katakan tadi itu bisa Pak Lena terapkan? Kemungkinan untuk pembelajaran berikutnya di materi baru ya, untuk bab biologi yang baru itu mungkin saya akan buat kembali ya materi yang lebih baik dan menggunakan kelas yang lain supaya jangan hanya menonton pada satu kelas sehingga kelas yang lain itu terabaikan. Jadi kedepannya saya ingin membuat media pembelajaran yang lebih baik lagi dan siap untuk diobservasi lagi oleh Pak Budi ataupun guru-guru yang lain. Jadi Pak Lena setelah diobservasi ya dari perencanaan atau seperti tadi, kira-kira nih seberapa besar perkembangan yang Pak Lena rasakan kalau dikategorikan dari angka 1 sampai 10? Kalau di perkembangan peningkatan siswa belajar ketika saya menggunakan metode-metode dan model pembelajaran yang dirasa baru oleh siswa itu sangat memberikan dampak yang positif bagi siswa. Kalau saya ibaratkan dari nilai 1 sampai 10 ya, kemungkinan itu berada di 7. Ya, karena saya tidak pernah mengulangi nilai sempurna karena belum pembelajaran yang saya lakukan itu belum seperti apa yang kita inginkan. Dan pasti ada kendala-kendala yang menjadikan pembelajaran itu kurang atau istilahnya mengalami kelemahan. Jadi artinya bahwa dalam proses observasi kemarin jadi Pak Ariana merasa ada peningkatan yang saat sempat di observasi kemarin Pak Ariana mengatakan saya kurang percaya diri dalam artian menggunakan metode yang seperti ini. Dari Pak Ariana mengatakan mungkin kepercayaan saya baru bukti yang keempat ya kemarin yang kelima. Jadi yang sekarang sudah dengan karena Pak Ariana sudah merasakan diri dan melakukan hal itu, jadi Pak Ariana merasa percaya bahwa ada peningkatan dari hal-hal yang Pak Ariana. Itu Pak Ariana, jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ariana tadi dalam artian bahwa siswa yang terganggu, ada siswa yang aktif dari updating dan metode belajar yang kami lakukan. Jadi hal-hal yang kami lakukan itu juga saya menemukan tadi di kelas tadi dengan Pak Ariana. Jadi memang bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Ariana lakukan mungkin nanti bisa dikembangkan dengan cara mungkin versi Pak Ariana sendiri bagaimana dengan Pak Ariana yang semakin sering melakukan proses pembelajaran. Saya rasa Pak Ariana akan sering mendapatkan yang namanya ilmu-ilmu baru yang didapat dari hasil observasi atau pengamatan Pak Ariana sendiri. Bukannya? Baik Pak Ariana, jadi itu merupakan hasil dari pasca observasi selama dilakukan observasi bersama saya dengan Pak Ariana. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Ariana juga bersedia untuk melakukan observasi. Nah begitu juga dengan Pak Ariana kemarin juga minta tolong saya untuk bagaimana saya harus melakukan observasi pada Pak Ariana dan bagaimana area pengembangan yang Pak Ariana ini. Baik Pak Ariana, terima kasih dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Budi, Pak Ariana. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Ini adalah salah satu tema agenda yang sudah kita tetapkan mengenai bagian dari aksi nyata bahwa pelajar bakti harus adil ketika di proses pasca observasi Bapak ya.
Jadi di kegiatan kali ini saya melihat bahwa Pak Budi sangat baik dalam melakukan coaching. Pak Ariana sebagai coaching, kemudian Pak Budi sebagai coaching. Karena memang tujuan dari coaching itu sendiri bagaimana kemudian kita melihat area-area yang perlu dikembangkan, hambatan apa. Pak Budi di bagian Alusita mulai dari beliau menyampaikan tujuan pertemuan ya awalnya ya, bagaimana Pak Budi menanyakan ke Pak Ariana tujuannya apa pertemuan hari ini, dan saya sampaikan tentang bagaimana kegiatan kita observasi, kemudian observasi ya, dan pertemuan itu tujuannya apa sih gitu kan saya sampaikan. Kemudian Pak Budi juga menanyakan hambatan-hambatan apa itu masih bagian dari identifikasi dari Alusita. Sudah disebutkan dari hambatan-hambatannya, di antaranya adalah fokusnya anak-anak, kemudian mereka kadang lebih fokus ke kamera ya, berbagi ya. Kemudian sempat mati lampu ya dari kegiatan observasi tersebut. Pak Budi juga selaku coach sudah menyampaikan juga menanyakan mengenai upaya Pak Ariana ya, dari upaya Pak Ariana mengatasi hambatan tersebut. Dan kalau saya melihat secara keseluruhan bahwa upaya-upaya tersebut Pak Ariana sudah temukan sendiri bagaimana kemudian cara mengatasinya, dan sehingga Pak Ariana sempat katakan tadi di pertemuan berikutnya siap observasi ya, berikutnya untuk kemudian melakukan perbaikan kembali. Kan disampaikan tadi dari angka awalnya keempat ya, keempat, kemudian terakhir di sekarang ini di angka 7 yang harapan kami bahwa program ini nanti ke depan ini observasi pembelajaran mulai dari pra hingga observasi sampai pasca ini bisa digunakan atau bahkan mungkin harus dilakukan di supervisi akademik berikutnya ya. Kan malah di kita hari ini kan memang coaching supervisi akademik berbeda dengan dulu. Kalau kemudian kita datang ke kelas supervisi mendadak, anak perangkat dan lain-lain, kita kaget-kaget juga ya. Tapi kalau ini memang harus ada observasi di pra, disampaikan bahwa apa yang mau dikembangkan gitu, bagaimana nanti tentu Pak Budi sudah memberikan masukan, esbrik dan lain-lain sehingga anak semangat, terus sudah Pak Ariana lakukan bahkan di kelas ya. Saya selaku pengajar coaching bersyukur bahwa hari ini kemudian sudah terlaksana Pak Budi, Pak Ariana juga sudah laksanakan. Di akhir setelah identifikasi tadi, Pak Budi menanyakan rencana apa Pak Ariana lakukan nanti, kemudian rencana apa dan kapan dilakukan ya, sudah disampaikan semuanya sampai di hasil pasca secara keseluruhan sangat baik ya kan. Jadi bisa harapan kami tadi bisa diterapkan lagi juga, akan sejalan yang lain Pak Budi, bahwa memang kita hari ini itu sedang memikul pundak beban yang sangat besar di pundak kita. Entah nanti Pak Ariana yang kemudian menjadi calon guru penggerak di angkatan berikutnya, itulah yang kemudian nanti bisa kita terapkan. Apalagi sekolahnya Pak Budi dan Pak Ariana sekolah penggerak ya, sekolah penggerak, jadi bisa nanti kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Demikian dari saya selaku pengajar praktik. Hari ini sangat bahagia sekali bisa bertemu hari ini. Akhirnya selamat.